Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Firda Mardika, mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai larutan penyangga atau buffer. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan konsep larutan penyangga, prinsip kerja larutan penyangga, perhitungan pH, komposisi larutan penyangga, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep larutan penyangga, perhitungan pH, komposisi larutan penyangga, dan pembuatan larutan penyangga. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang fungsinya dapat menjaga pH dalam darah agar tetap normal. Sama halnya yang terjadi pada obat tetes mata. Obat tetes mata yang diteteskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata harus memiliki pH yang sama dengan air mata, yaitu sebesar 7,4. Obat tetes mata sendiri mengandung larutan penyangga asam borat yang mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Serta apabila pH darah kita terlalu tinggi dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH akibat penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Larutan penyangga sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam atau buffer yang fungsinya untuk mempertahankan pH di lingkungan asam. Yang kedua, larutan penyangga basa yang fungsinya untuk mempertahankan pH di lingkungan basa. Lalu apa komponen larutan penyangga? Yang pertama, larutan penyangga asam, yang terdiri dari asam lemah yang biasa disimbolkan oleh HX dan basa konjugasinya yang biasa disimbolkan oleh X-min. Lalu yang selanjutnya ada larutan penyangga basa, terdiri dari basa lemah yang disimbolkan oleh MOH dan asam konjugasinya atau M+. Berikutnya bagaimana kita menghitung pH larutan penyangga asam. Yang pertama, kita tentukan dulu konsentrasi ion H+ dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali A per G. Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah, A merupakan mol asam lemah, dan G merupakan mol basa konjugasi. Setelah menghitung konsentrasi ion H+, maka kita dapat menghitung pH dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Yang selanjutnya, kita menghitung pH larutan penyangga basa. Yang pertama, kita tentukan dulu konsentrasi ion OH- dengan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali B per G. Kb merupakan tetapan ionisasi basa lemah, B merupakan mol basa lemah, G merupakan mol asam konjugasinya. Lalu, setelah menghitung konsentrasi ion OH-, kita dapat menentukan POH sama dengan min log ion konsentrasi OH. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Lalu selanjutnya, bagaimana cara membuat larutan penyangga? Larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama, asam lemah dengan basa konjugasinya. Sebagai contoh, larutan asam asetat CH3COOH merupakan asam lemah. Natrium asetat CH3COONa merupakan garam dari asam lemah. Jika natrium asetat dilarutkan ke dalam larutan asam asetat, akan terbentuk larutan buffer
CH3COOH, CH3COO-. Yang selanjutnya mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Sebagai contoh, larutan amonium NH3 merupakan basa lemah. Amonium klorida NH4Cl merupakan garam dari basa lemah. Jika amonium klorida dilarutkan ke dalam larutan amonium, maka akan terbentuk larutan penyangga NH3NH4+. Cara yang kedua yaitu dengan mencampurkan asam kuat dengan basa lemah, namun dengan basa lemah berlebih. Sebagai contoh, larutan amonium NH3 merupakan basa lemah, larutan asam klorida HCl merupakan asam kuat. Ketika kedua larutan ini dicampur, ion H+ akan bereaksi dengan NH3. Nah, jika terdapat NH3 sebagai sisa reaktan, maka akan terbentuk larutan buffer NH3NH4+. Yang selanjutnya, dengan mencampurkan basa kuat dengan asam lemah, namun dengan asam lemah yang berlebih. Sebagai contoh, larutan asam asetat CH3COOH merupakan asam lemah, larutan natrium hidroksida NaOH merupakan basa kuat. Ketika kedua larutan ini dicampur, ion OH- akan bereaksi dengan CH3COOH. Jika terdapat CH3COOH sebagai sisa reaktan, maka akan terbentuk larutan buffer CH3COOH, CH3COO-. Saat penambahan sedikit basa pada buffer asam, maka konsentrasi basa konjugasi ion CH3COO- meningkat, dan asam lemah CH3COOH akan berkurang. Dan apabila ditambahkan sedikit asam, maka konsentrasi asam lemah CH3COOH meningkat dan konsentrasi basa konjugasinya berkurang. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pH yang besar. Nah, yang selanjutnya kerjakan bersama-sama contoh soalnya, yaitu sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 molar. Diketahui Kb sama dengan 10⁻⁵. Dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Hitunglah pH larutan tersebut. Nah, di sini diketahui NH3 merupakan basa lemah. NH4Cl merupakan garam yang mengandung ion NH4+, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga keduanya membentuk larutan penyangga basa. Nah, untuk menghitung pH-nya, kita tentukan dahulu mol NH3 dan NH4+-nya. Karena yang diketahui adalah molaritas dan volume, maka molnya kita hitung dengan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, untuk NH3, volumenya adalah 50 ml dan molaritasnya adalah 0,1 molar. Maka molnya adalah 50 ml dikali 0,1 molar, hasilnya 5 milimol. Untuk mendapatkan NH4+, kita hitung dulu mol garam NH4Cl-nya. Volume NH4Cl adalah 100 ml dan molaritasnya adalah 0,5 molar. Maka ketemu molnya NH4Cl adalah 50 milimol. Kemudian NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cl-. Dan karena koefisien NH4+ dan NH4Cl sama, maka mol NH4+ dan NH4Cl sama, yaitu 50 milimol. Yang selanjutnya, kita substitusikan kepersamaan konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah NH3 dibagi mol asam konjugasi NH4+. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan 10⁻⁵ dikali 5 milimol dibagi 50 milimol. 5 dibagi 50 sama dengan 1/10.
maka konsentrasi ion OH- 10 pangkat min 6. Jadi POH sama dengan min log 10 pangkat min 6. Hasilnya yaitu POH sama dengan 6. Yang terakhir kita hitung pH-nya, sama dengan 14 dikurangi POH. Maka sama dengan 8. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang larutan penyangga. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.